Dani Pedrosa bocorkan alasan Marc Marquez sulit kencang dengan motor Honda. Test Reader KTM, Dani Pedrosa, mengungkapkan opininya soal alasan Marc Marquez kesulitan kompetitif bersama Honda di MotoGP 2023. Dani Pedrosa mengacungi jempol soal upaya dan tekad Marc Marquez untuk tetap bisa kencang bersama Honda, meski sudah tidak satu garasi lagi. The Little Samurai mengetahui betul bagaimana Marquez berusaha keras memperbaiki penampilannya bersama raksasa Jepang tersebut. Dia harus melakukan peningkatan dalam balapan, khususnya dalam mengontrol gas. Dia mencoba menutupi sesuatu yang tak bisa dilakukan motor itu dengan mengubah suspensi atau sasis, mencoba membuatnya mudah dikendarai. Jadi Marc sudah melakukan yang terbaik, jelasnya. Namun bagi The Little Samurai untuk sekarang, usaha dan skill luar biasa Marquez yang ditunjukkan beberapa tahun silam sudah tidak cukup. Ada faktor teknis yang sudah tidak bisa dijangkau oleh pembalap manapun termasuk juara dunia 8 kali tersebut. Tapi pada akhirnya semua tergantung dengan perubahan yang besar dalam segi teknologi. Ia, dengan kemampuannya, sudah tak bisa menutupi kekurangan motor yang dikendarainya. Pedrosa juga mengkritisi bagaimana tim Repsol Honda ataupun pabrikan Honda secara umum menghadapi masalahnya di MotoGP. Aku merasa itu soal keseimbangan, kecepatan dan kemampuan membelok. Kedua hal itu sangat sulit dipadukan, ujarnya. Contohnya Honda memutuskan mengambil filosofi soal tenaga, kecepatan maksimal, kekuatan. Namun saat ini mereka tak mampu mengejar sehingga Ducati pun tidak bisa terbendung, jelasnya. Menurutnya Honda hanya memberikan motor yang bertenaga besar, tapi kurang memikirkan bagaimana pembalap harus menaklukkannya. Filosofi mereka seperti, kami akan memberikanmu motor bertenaga besar, tugasmu adalah mengendalikannya. Aku selalu bilang bahwa aku tak butuh tenaga besar, aku selalu meminta motor yang lebih tenang dengan grip kuat, tetapi mereka selalu fokus menambah tenaga. Marc Marquez mulai dihinggapi keraguan usai pilih Gresini Ducati sebagai timnya untuk MotoGP 2024. Pembalap Repsol Honda tersebut terang-terangan mengakui bahwa mentalitasnya terganggu usai mengambil keputusan tersebut. Marc Marquez memutuskan untuk gabung Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Keputusan ini sekaligus mengakhiri kerjasamanya bersama Repsol Honda yang telah berlangsung 12 tahun. The Baby Alien julukan Marquez mengungkapkan bahwa salah satu alasan mengapa dirinya meninggalkan tim pabrikan Jepang itu adalah karena ingin bisa tampil kompetitif lagi setelah menjalani masa-masa sulit dengan Honda dalam beberapa musim terakhir. Pemilihannya untuk membela Ducati pun bukannya tanpa alasan, yakni karena mereka punya motor terbaik di MotoGP saat ini. Akan tetapi, ternyata Marquez masih menemui kesulitan terutama dari segi mentalitas setelah memutuskan bergabung dengan tim satelit Ducati itu. Dia mengungkapkan bahwa dirinya masih dihantui oleh banyak keraguan soal kemampuannya sendiri karena menjalani masa-masa sulit dengan Honda selama beberapa musim terakhir. Dari segi mental saya sangat sulit. Setelah pindah ke Gresini, terutama karena saya sangat gugup, banyak keraguan setiap hari, setiap minggu, ubah pola pikir Anda setiap hari, setiap minggu. Tapi kami mencoba menanganinya dengan cara terbaik, kata Marquez dilansir dari Motosan. Ya, juara MotoGP 6 kali itu memang sedang menjalani musim terberatnya bersama Repsol Honda di musim 2023 ini. Dia sangat sering mengalami kecelakaan dan kesulitan untuk bersaing di papan atas sehingga baru mengumpulkan 81 poin saja dari 17 seri yang membuatnya tercecer di peringkat 14 klasemen. Meski belum lama ini naik podium ketiga di Jepang, Marquez sudah lama sekali tak merasakan kemenangan di kelas utama. Kali terakhir dia berhasil memenangkan balapan adalah pada gelaran MotoGP Emilia-Romagna 2021 lalu di sirkuit Misano. Oleh karena itu, dia dihantui oleh banyak keraguan. Tak hanya soal keraguan, Marquez memprediksi hal terberat yang akan dirasakannya setelah membela Gresini Ducati musim depan adalah rasa rindunya kepada Repsol Honda. Bagaimana tidak, tim pabrikan asal Jepang itu merupakan tim yang dibelanya sejak kali pertama mentas di MotoGP pada 2013 lalu di mana mereka telah merengkuh 6 gelar juara dunia kelas utama bersama-sama. Saya akan sangat merindukan tim saya akan merindukan Honda, HRC, karena mereka adalah tim dalam karir saya, pungkas bintang asal Spanyol itu.
never slow up. Mantan bintang MotoGP, Casey Stoner, penasaran dengan aksi Marc Marquez bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024. Pasalnya, Marquez sudah lama mengendarai motor balap Honda sehingga perlu beradaptasi saat menunggangi kuda besi tim baru. Sebagaimana diketahui, musim ini adalah musim terakhir The Baby Alien julukan Marc Marquez bersama Repsol Honda. Marquez telah menentukan pilihannya dengan merapat ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Kabar ini jelas menjadi mengejutkan bagi pencinta dunia MotoGP. Apalagi, Marquez sudah sangat melekat dengan Repsol Honda, rider kelahiran Cervera, Spanyol, itu sudah meraih 6 gelar juara dunia bersama tim pabrikan asal Jepang tersebut. Pindahnya Marquez dari Honda ke Ducati persis seperti Stoner pada 2007. Tetapi, rider asal Australia itu bahkan langsung merebut titel juara dunia di musim perdananya. Namun, Stoner mengaku cukup kesulitan untuk beradaptasi, meskipun dia akhirnya sukses merebut gelar juara dunia perdananya di kelas MotoGP. Saya rasa saya tidak bisa melakukannya dengan mudah saat gabung dengan Ducati, kata Stoner, dilansir dari Motosan, Selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Stoner mengatakan bahwa Marquez memang akan menunggangi motor yang lebih kompetitif ketimbang Honda, tapi di sisi lain, The Baby Alien sudah mengenal baik motor Honda yang sudah ditunggangi selama kurang lebih 11 tahun lamanya. Situasi itu membuat Stoner penasaran apakah Marquez bisa langsung beradaptasi dengan Ducati Desmosedici di musim depan, atau malah Marquez justru akan terpuruk. Dengan Ducati, Marc mungkin akan memiliki motor yang sedikit lebih baik daripada yang dia kendarai sekarang, tapi dia mengenal Honda dengan sangat baik. Sekarang, dia akan bergabung dengan Ducati. Mari kita lihat apakah dia mampu beradaptasi dengan hal ini. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana kinerja Marc. Anda tidak hanya naik sepeda lalu pergi dan memenangkan kejuaraan, tambahnya. Tapi menurut saya Marc mungkin pembalap terbaik di grid. Kami harus mendapatkan kembali kepercayaan diri Marc dan saya berharap cedera dan hal lainnya sudah berlalu dan dia bisa fokus dan memberi kami momen-momen hebat, tanda stop. Pembalap Mini VR46, Luca Marini, ternyata masuk dalam incaran Honda untuk jadi pengganti Marc Marquez pada musim depan. Adik Valentino Rossi itu baru saja bertemu dengan Alberto Puig untuk membicarakan negosiasi tersebut. Kabar itu telah tercium media setelah Puig diam-diam menemui Marini untuk mengajak pembalap asal Italia itu bergabung ke Honda pada musim depan. Melansir dari Crash.net, pertemuan itu terjadi di sela-sela MotoGP Thailand 2023 pekan lalu. Honda memang tengah gencar mengincar pembalap-pembalap kelas utama MotoGP untuk menambal kekosongan yang bakal ditinggalkan Marc Marquez. Seperti diketahui, Marquez akan pindah tim ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Sementara, Honda tidak berminat untuk mencari pengganti Marquez dari kalangan pembalap oto-oto. Beberapa nama pembalap kelas Premier sudah masuk incaran Honda, seperti Maverick Vinales, Alex Espargaro, Miguel Oliveira, hingga Johan Zarco, tetapi mereka semua dipastikan tidak akan bergabung. Adapun tentang kabar Marini kali ini, menurut Sky Sport, kemungkinan besar tidak akan menerima pinangan Honda. Marini diprediksi akan tetap bertahan di tim balap milik kakaknya itu pada musim depan. Sementara itu, Puig sendiri dikabarkan juga gerak cepat menuju pembalap lain yaitu Fabio Di Giannantonio yang kursinya bakal diambil Marquez. Karena Marini tidak ada kepastian, Puig pun menemui manajer Di Gia, Diego Tavano. Diskusi mereka dikabarkan berlangsung berjam-jam. Kemungkinan baru beberapa hari ke depan akan terendus kabar terbaru dari calon pengganti Marquez. Sinyal kabar baik dari Di Gia, setelah menjalani MotoGP Thailand 2023, pembalap asal Italia itu dengan cukup percaya diri menyampaikan bahwa ia sudah punya sejumlah kabar bagus. Pasti ada sesuatu yang menyenangkan pada musim depan, ucap Di Gia dikutip bolasport.com dari Speedway. Kami sedang mengusahakannya. Mungkin saya bisa bercerita lebih banyak tentang hal itu di Sepang MotoGP Malaysia 2023 dalam 2 minggu depan, tandasnya. Di Gia sendiri finish di P9 pada balapan di sirkuit Buriram pekan lalu.
Namun penampilannya beberapa seri terakhir tetap mencuri perhatian dan menunjukkan peningkatan. Di seri MotoGP Indonesia, Di Gia membukukan finish terbaik pertamanya di kelas para raja dengan posisi keempat. Sepekan kemudian, di Australia, pembalap 25 tahun itu sukses meraih podium pertamanya di kelas utama dengan capaian podium. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.